Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar sahabat-sahabat ASN Indonesia? Semoga semua sehat dan berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Harini Setiawati, Widya Iswara, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Ini kontak medsos yang saya miliki. Pada video terdahulu, sudah saya sampaikan tentang pengertian korupsi, jenis dan macam korupsi, penyebabnya, dan saya singgung bagaimana mencegah korupsi. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan berbagi materi anti korupsi, yaitu pemahaman nilai-nilai dasar anti korupsi sebagai hal penting untuk mencegah korupsi. Prinsip dari korupsi berdampak pada kerugian, baik material maupun non-material. Sahabat-sahabat semua, nilai-nilai dasar anti korupsi biasa disingkat dengan Jupe Mandi, Tangker Sebedil. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Marilah satu persatu kita kupas. Jujur merupakan satunya kata dan perbuatan. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau disampaikan apa adanya. Mboten ngapusi. Kejujuran termasuk landasan awal integritas. Sehingga dalam integritas pasti ada nilai kejujuran. Masih teringat kasus Gayus Tambunan yang mencuat tahun 2011? Selama bertahun-tahun tidak jujur terkait pendapatan pajak menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 1,52 triliun. Semua kasus korupsi biasanya diawali dengan ketidakjujuran oleh para pelakunya. Hal sederhana untuk membiasakan jujur adalah ketika tes atau ujian. Apakah tidak ada yang mencontek? Percaya pada kemampuan diri juga termasuk habituasi nilai dasar mandiri. Jujur terkait dengan apa yang disampaikan kepada orang lain, bisa berupa informasi, data, atau berita. Hal inilah yang perlu hati-hati dan bijak. Informasi, data, atau berita harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan bohong atau hoax. Paham sahabat-sahabat? Oke, sekarang yang kedua. Peduli pada orang lain dan lingkungan menjadikan seseorang tidak tergoda untuk berperilaku korupsi dengan memperkaya diri sendiri. Sensitif untuk membantu sesama dapat dipupuk sejak kecil. Menyisihkan sejumlah uang atau yang disukai untuk membantu orang lain. Keberadaan Jumat Berkah, dompet duafa, atau semacamnya sudah mulai membudaya di masyarakat. Peduli juga dapat dimaknai mengindahkan peraturan perundang-undangan. Misalnya pada kondisi pandemi COVID-19, masyarakat diminta untuk peduli pada diri sendiri dan lingkungan. Peduli juga merupakan pengamalan sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya, nilai dasar anti korupsi yang ketiga adalah mandiri, yaitu meminimalkan ketergantungan pada orang lain. Berdiri dan berupaya atas jerih payah atau usaha sendiri. Dalam kemandirian ada proses pendewasaan. Seseorang yang mandiri berarti juga dewasa,
biasanya berjiwa kepemimpinan yang baik, menghargai kerja keras dan tanggung jawab. Orang yang demikian termasuk kategori berintegritas dan menjauh dari korupsi. Nilai-nilai dasar ini benar-benar perlu dilatih sedini mungkin. Dari contoh kejujuran mencontek pekerjaan orang lain juga bisa menjadi contoh kemandirian. Kemandirian juga memunculkan kreativitas. Misalnya pada saat bencana nasional seperti pandemi COVID-19, masyarakat kehabisan stok masker dan disinfektan. Memang ada oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, melakukan monopoli dan menjual dengan harga tinggi. Ini termasuk dalam delik pidana korupsi. Tetapi di sisi lain, ada yang berkreasi, membuat produk masker sendiri yang lebih kuat, lebih bagus, lebih menarik, dan memenuhi syarat. Inilah kemandirian dalam konteks mencegah korupsi yang patut diacungi jempol. Sahabat-sahabat, berikutnya disiplin. Merupakan suatu kepatuhan atas peraturan. Disiplin termasuk salah satu kunci sukses dan keberhasilan seseorang. Tentu saja, bila tidak disiplin, juga akan berisiko berakibat fatal. Kedisiplinan ditandai dengan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bisa berupa disiplin waktu, berpakaian, perilaku, tahapan prosedur kerja, dan lain-lain. Marilah kita sedikit introspeksi diri. Berapa kali dalam seminggu hadir tepat waktu? Atau melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur? Termasuk berdoa atau sholat. Dengan disiplin akan diperoleh manfaat keteraturan dalam segala hal. Agar disiplin ini dapat dijalankan, seringkali diiringi dengan penegakan sanksi bagi pelanggarnya. Sebaliknya, perlu diimbangi pemberian reward atau penghargaan bagi yang patuh. Bagaimana penegakan disiplin di lingkungan sahabat-sahabat? Baik, selanjutnya, siapapun punya kewajiban menanggung terhadap apa yang sudah dilakukan atau terkait dengan suatu kegiatan yang melibatkan orang lain. Inilah tanggung jawab. Berarti wujud tanggung jawab adalah kemampuan menyelesaikan tugas atau kewajiban dengan baik. Dengan tanggung jawab memunculkan kepercayaan, yang berarti juga merupakan habituasi nilai dasar akuntabilitas. Selanjutnya, nilai dasar anti korupsi adalah kerja keras. Kerja keras biasanya didasari atas motivasi yang kuat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Maka yang terpenting adalah sesuatu yang diinginkan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan malah sengaja melanggarnya untuk mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Apalagi ada istilah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Bisa juga terjadi karena lemahnya pengawasan, adanya janji, dan kemudahan. Masih ingat dengan penjelasan unsur objektif pada video terdahulu? Kerja keras telah dicontohkan sejak zaman perjuangan hingga tercapai Indonesia merdeka. Dan sampai saat ini, para tokoh-tokoh nasional telah memberikan contoh yang luar biasa. Kerja keras dilengkapi dengan kerja cerdas akan diperoleh hasil yang maksimal. Pola hidup sederhana sudah tidak dapat ditunda lagi. Sejak Maret 2020, pandemi COVID-19
ditetapkan sebagai bencana alam non alam nasional bahkan global. Maka mau tidak mau, semua harus bekerja keras menyelesaikan masalah nasional ini sesuai dengan peran dan fungsinya. Tentu saja, seiring dengan perkembangan era revolusi industri 4.0, bahkan sudah menuju 5.0, maka pemanfaatan teknologi harus benar-benar menjadi solusi cerdas. Sahabat-sahabat, pada kerja keras ini memerlukan kemauan, kesadaran, dan keikhlasan, sehingga akan diperoleh manfaat yang luar biasa. Nilai dasar anti korupsi yang berikutnya adalah sederhana. Pola hidup sederhana sudah tidak bisa ditunda lagi. Mana yang mau dipenuhi? Kebutuhan atau keinginan? Memenuhi kebutuhan harus diutamakan sesuai dengan prioritas, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Hidup tidak perlu berlebihan. Modus memenuhi keinginan atau yang lebih-lebih atau boros, inilah yang seringkali memotivasi seseorang untuk mendapatkannya dengan cara korupsi. Mulanya hanya curang sedikit, bohong sedikit, manipulasi sedikit, tetapi lama-lama jadi bukit. Tidak paham, tidak tahu bahwa inilah bibit dari korupsi yang besar, mulainya juga dari kecil-kecilan. Masih ingat kasus Gayus? Dia dikenai pasal berlapis. Selain karena pajak, juga berulah memalsukan paspor yang digunakan bepergian selama dalam tahanan. Kehidupan di penjara tidak membuat jera, tetapi mencari celah untuk tetap berfoya-foya. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Akhirnya, total vonis 29 tahun penjara harus dijalaninya. Selanjutnya, keberanian. Berani berkata tidak pada semua praktek korupsi harus ditegakkan. Antara lain, berani menolak diajak berbuat curang, suap, mencuri, memalsukan dokumen, mementingkan pihak-pihak tertentu, dan lain-lain. Hal-hal kecil inilah yang harus benar-benar kita hindari. Keberanian untuk berkata tidak pada korupsi perlu dilatih sedini mungkin. Bahkan perlu kesiapan mental, karena ada kecenderungan dijauhi oleh teman, dikucilkan oleh teman, bahkan dibenci oleh pimpinan, atau dicemooh oleh lingkungan. Berani juga merupakan pengendalian diri. Jangan sampai emosi atau bahkan kalap sehingga menimbulkan kemarahan. Bukan penyelesaian yang baik, tetapi malah justru memunculkan emosi dari berbagai pihak. Pola pikir memberikan solusi, termasuk memberitahu atau mengingatkan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini juga memerlukan keberanian. Sehingga pada konteks keberanian dalam nilai-nilai dasar anti korupsi ini benar-benar merupakan sikap kemudian perilaku agar bisa menjauh dari korupsi. Yang terakhir adalah adil. Perilaku adil harus selalu ditegakkan. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan, baik kerugian material maupun non-material. Secara sederhana, misalnya seseorang yang berkarakter baik tidak akan menuntut lebih dari hak yang seharusnya dia terima. Artinya, seseorang akan mendapatkan haknya secara proporsional.
Adil juga merupakan pengamalan sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menyelesaikan semua masalah atau problematika, semua pihak harus berlaku bijak. Tidak boleh membedakan kaya, miskin, difabel, gender, tua, muda, berpendidikan tinggi, atau biasa saja. Tidak boleh ada diskriminasi atau ketidakadilan, bahkan stigma negatif. Jadi, mulai dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil harus dilakukan semua pihak. Nilai-nilai dasar anti korupsi tersebut harus diaktualisasikan, dihabituasikan dengan tulus dan ikhlas. Karakter menjauh dari korupsi mulai dari hal kecil, hal sederhana, mulai dari sekarang. Bagaimana sahabat-sahabat? Kita pasti bisa. Kita adalah tunas integritas. Mari kita berantas korupsi. Demikian video share anti korupsi dari saya.